تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang definisi tagut. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wat tagut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Dan tagut itu adalah umum. Tagut itu adalah umum. Fi kulli ma ubida min dunillah. Pada segala sesuatu. Jadi tagut itu bersifat umum, meliputi segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Wa radiya bil ibadah. Dan ridha terhadap ibadah tersebut. Ya, jadi ada dua ya ketentuannya. Ini tagut umum. Kaitannya dengan siapa? Segala yang diibadahi selain daripada Allah. Terus yang kedua, dia ridha terhadap ibadah itu. Bukan cuma diibadahi saja, tapi dia juga apa? Dia ridha dengan ibadah itu. Karena para nabi dan para rasul diibadahi atau tidak? Hah? Ada yang mengibadahi mereka atau tidak? Ada kan? Ada orang-orang Nasara mengibadahi. Kaum musyrikin di masa Nabi ada yang berdoa kepada para malaikat dan para nabi. Para nabi tidak ada urusannya dengan mereka. Tidak menanggung apa yang mereka lakukan. Kan begitu? Ya. Karena itu disyaratkan dia ridha terhadapnya. Jelas ya? Karena itu para nabi tidak dikatakan sebagai tagut. Para malaikat tidak dikatakan sebagai tagut. Ya ma'adallah. Nah, mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang salih, yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena itu para malaikat pada hari kiamat berlepas diri dari siapa yang mengibadahi mereka. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari siapa yang beribadah kepadanya. Iya. Dan ini telah disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. Baik. Jadi ini uraian penulis di sini terkait dengan dia ridha. Siapa saja itu yang dikatakan dalam cakupan tagut, ini terkait dengan cakupannya ya. Jadi kalau makna tagut itu tadi maknanya fi kulli ma ubida min dunillah wa radiya bil ibadah. Cakupannya mim ma'budin wa matbu'in, mim ma'budin au matbu'in au muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi. Apakah itu berupa sesembahan yang diibadahi atau sesuatu yang diikuti atau ditaati dalam ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Iya, ini cakupannya luas ya. Ada yang bentuknya ma'bud, ada yang dalam bentuk diibadahi. Iya, ada yang dalam bentuk diibadahi. Apakah dari berhala, patung-patung, orang-orang yang diibadahi dan dia ridha dengan hal tersebut. Ya, dalam bentuk ma'bud atau matbu'. Dalam bentuk orang-orang yang diikuti. Iya. Dia diikuti di dalam hal itu. Iya. Atau dalam bentuk muta', dia ditaati. Dia manusia tapi ditaati. Dia menghalalkan, mengharamkan, diikuti. Padahal jelas-jelas menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ini masuk di dalam makna tagut. Iya, kata penulis fahuwa tagut. Maka inilah yang dikatakan sebagai apa? Sebagai tagut. Iya. Ini pembahasan yang pertama ya tentang ta'rifut tagut wa syumuluhu. Tentang definisi tagut dan apa? Luasnya. Iya. Lingkup atau cakupan dari tagut tersebut. Baik. Jadi kalau kita bahas tentang definisi tagut, tagut itu dari kata at-tughyan. Dari kata apa? At-tughyan. Artinya yang melampaui batas. Ya, segala hal yang keluar melewati batasannya, maka itu disebut sebagai apa?
sebagai tagut. Iya. Penulis di sini mengambil definisi dari membahasakan dari definisi Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ibnul Qayyim ketika beliau bahasakan tagut, beliau katakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu mim ma'budin au matbu'in au muta'. Tagut itu adalah segala hal yang hamba itu melewati batasannya. Apakah berupa ma'bud yang diibadahi, atau matbu' yang diikuti, atau muta' atau yang ditaati. Atau yang ditaati. Jadi secara bahasa kata tagut itu dari kata apa? Tugian. Artinya melampaui batas. Segala hal yang melampaui batas disebut at-tugian. Iya. Nah ini kata tugian ada bentuk mubalaghah ya dalam sebab dia di atas kalimat-kalimat yang seperti itu, seperti jabarut ya dari tajabbur, ya malakut, ya semuanya itu sama. Togut ya seperti itu, dari tugian menjadi togut. Ya jabarut tadinya dari tajabbur, dia bersombong misalnya, sangat bersombong jabarut. Dari kekuasaan, kalau dibahasakan lebih maka dikatakan malakut, kekuasaan. Sama tugian, ya dikatakan togut. Itu melampaui batas, melewati batasannya. Baik, dan togut ini dia kalimat boleh mudzakkar dan boleh apa? Muannas. Iya. Kalimat boleh mudzakkar dan boleh muannas. Ya karena itu di penggunaan kata togut secara bahasa, ya memang kita lihat ya penggunaannya di dalam Al-Quran. Ada kadang dipakai mudzakkar, kadang dipakai muannas. Ya. Misalnya di sini tadi ayat yang dibawakan oleh penulis. Ani'budullaha wajtanibu at-tagut. Ini kan enggak kelihatan ini ya. Tentang togutnya di sini mudzakkar atau muannas. Tapi kalau kita misalnya mengambil ayat di surah An-Nisa, alam tara ilal ladina yaz'umuna ya annahum amanu billahi wa rasulihi alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taguti wa qad umiru an yakfuru bihi. Nah, dari situ dikatakan mereka ini ingin berhukum kepada tagut dan mereka diperintah untuk kafir bihi, pakai hi di sini. Berarti kembali kepada apa? Kembali kepada tagut. Nah, ini mudzakkar namanya. Jelas ya? Kalau muannats itu digunakan di ayat yang lain di surah Az-Zumar, walladzina jatanabut taguta ay ya'buduha, pakai hadis itu. Iya. Ay ya'buduha. Jadi dia ada penggunaan mudzakkar dan ada penggunaan apa? Muannats. Dan ini dipakai dan berjalan di dalam bahasa ya digunakan secara bahasa. Baik. Dan itu diterangkan oleh para ulama ahli bahasa kalimat-kalimat yang semakna dengannya. Kalimat-kalimat yang semakna dengannya. Baik. Kemudian, jadi itu definisi tagut secara bahasa ya. Adapun secara istilah tentang makna tagut, ya penulis rahimahullahu taala di sini sudah menjelaskan apa makna tagut itu. Iya. Itu secara istilah yang diterangkan oleh penulis. Jadi kalau penulis katakan di sini amun fi kulli ma ubida min dunillah. Dia bersifat umum, mencakup segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau syaratkan ya, diibadahi selain daripada Allah dan yang diibadahi ini adalah apa? Dia ridha. Dia ridha terhadap siapa yang beribadah kepadanya. Jadi syaratkan dia ridha terhadap siapa yang beribadah kepadanya. Adapun kalau dia tidak ridha, maka itu tidak disebut apa? Tidak disebut tagut. Ya, tidak disebut tagut. Baik.
Cakupannya kata penulis mim ma'budin au matbu'in au muta' bi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Ya, apakah dia dalam bentuk ma'bud, dalam bentuk ma'bud yang diibadahi? Iya. Adapun dalam bentuk matbu' yang diikuti, ya. Atau dalam bentuk muta' yang ditaati. Jadi tiga ya, diibadahi, diikuti dan ditaati. Ya, berlebihan dalam tiga hal ini, inilah yang disebut apa? Taghut. Baik. Kita lihat definisi-definisi ya di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya. Apa yang disebut oleh Syekh di sini beliau bahasakan dari ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, di dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Saya sudah bacakan tadi ya sebagian dari kalimat Ibnul Qayyim. Kalau kita baca lengkapnya di I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, "At-taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu." Taghut itu segala hal yang hamba itu melewati batasannya. Mim ma'budin au matbu'in au muta'. Dari yang diibadahi atau dari matbu' yang diikuti atau dari muta' yang ditaati. Fataghutu kulli qaumin, kata beliau, taghut setiap kaum man yatahakamuna ilaihi ghairillahi wa rasulihi. Taghut setiap kaum adalah siapa yang mereka berhukum kepadanya selain daripada Allah dan Rasulnya. Ini jelas ya. Ini orang dijadikan hukum pada segala hal. Padahal hukum itu milik siapa? Milik Allah. Berarti ini namanya taghut. Iya. Au ya'budunahu min dunillah. Atau dia ibadahi orang ini. Iya. Selain daripada Allah. Ini berarti dia apa? Dia taghut. Au yatba'unahu ala ghairi basiratin minallahi, atau dia ikuti tidak di atas basirah, maka itu disebut taghut. Au yuti'unahu fi ma la ya'lamuna, ya, annahu ta'atul lillah, atau ditaati padahal yang dia tidak tahu bahwa itu ketaatan kepada Allah. Dia tidak punya ilmu tentang hal itu, tapi ditaati dalam hal ini. Ditaati dalam hal ini. Kata beliau, fahadhihi tawaghitul alam. Maka inilah taghut-taghutnya alam yang ada di alam semesta ini. Ini kalau kita berbicara tentang bentuk-bentuk taghut akan datang ya. Ini kita masih dalam pembahasan definisi dari taghut. Dan di antara definisi yang bagus terkait dengan taghut adalah apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Ya, kata beliau, as-sawabu minal qawli indi fit taghut. Kata beliau yang benar dari ucapan ulama tentang makna taghut menurut saya, kata Ibnu Jarir, annahu kullu di tughyanin 'ala Allah fa'ubida min dunihi. Bahwa taghut itu adalah setiap orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas terhadap Allah. Fa'ubida min dunihi, lalu diibadahi selain daripada Allah. Imma biqahrin minhu, apakah karena dia memaksa orang-orang beribadah kepadanya, imma biqahrin minhu liman abidahu wa imma bita'atin mimman abidahu lah, atau ditaati oleh orang yang beribadah kepadanya. Iya. Jadi di batasannya kata Ibnu Jarir. Ya, dia memaksa atau dia ditaati. Atau dia ditaati oleh orang yang beribadah kepadanya. Ya. Jadi tampak ya bahwa Ibnu Jarir mempersyaratkan taghut itu yang diibadahi disebut taghut kalau dia ridha. Dia setuju dengan hal tersebut. Baik, insanan kana dalikal ma'bud, yang diibadahi apakah dia manusia, atau syaitanan apakah dia syaitan, atau wathan apakah dia berhala, atau sonaman apakah dia sonam, ya. Patung-patung, au kainan ma kana min syai', atau apa saja dari hal-hal yang diibadahi.